Setelah Alkitab, setelah Bible, ternyata tulisan-tulisan yang banyak dibaca orang adalah dalam bahasa Inggris, yang dari negara-negara yang berbahasa Inggris adalah hasil ciptaan atau tulisan-tulisan dari sastrawan terkenal di Inggris yang namanya William Shakespeare. William Shakespeare lahir di tahun 1560-an, dan pada saat itu, tahun-tahun abad ke-16 itu, kata-kata di dalam bahasa Inggris hanya mencapai tidak lebih dari 150.000 kata. Tapi dengan dunia makin berkembang, dunia berubah, saya percaya sekarang ini kalau dilihat kata di dalam bahasa Inggris itu lebih dari 150.000 dan sampai mencapai 400.000. Dan kalau seandainya harus dimasukkan dengan kata-kata yang pakai slang, kata-kata modern, kata-kata dalam scientific dan sebagainya, bisa mencapai sampai 750.000. Hal itu bisa dimengerti, karena 30 tahun yang lalu, misalnya contohnya, kita nggak tahu tuh apa yang namanya internet, kita nggak kenal apa yang namanya email, kita nggak kenal apa yang namanya Facebook, kita juga nggak kenal apa itu namanya software, hardware, dan lain sebagainya. Tapi sekarang, ada kata-kata itu di dalam perbendaharaan bahasa Inggris. Jadi dengan dunia bertambah maju, ternyata kata-kata perlu ditambah lagi untuk bisa menunjang kemajuan teknologi. Dan ini semuanya berlaku di dalam semua aspek di dalam kehidupan ini. Dan bukan hanya ditambah, tapi saya percaya bahwa ada kata-kata yang sama tapi punya arti yang beda, ada arti yang ganda. Contohnya, kalau kita bilang mouse, orang pikir itu pasti tikus. Tapi orang yang biasa pakai komputer tahu bahwa mouse itu punya arti lain. Kemudian kalau kita bilang sama anak-anak muda cool, kita tahu cool itu sejuk. Kita tahu bahwa cool itu sejuk, tapi bagi anak muda itu punya arti lain. Cool itu keren. Termasuk juga saya baru tanya sama Martha kemarin, apa kata-kata baru yang punya arti ganda. Dibilang sick itu sakit, wicked itu jahat. Tapi sick sama wicked itu buat anak-anak muda itu artinya keren. Dan I think I'm having a problem here kalau saya bilang I am gay, I am very gay today. Pasti saudara punya pikiran lain. Karena yang namanya gay itu di dalam 10, 20, 30 tahun yang lalu, artinya itu gembira, artinya ceria. Tapi kalau kita buka kamus sekarang, yang namanya gay itu punya arti lain. Tahu saudara? Ya, dan itu baru kata-kata yang punya arti ganda, arti yang double. Tapi kalau kita bayangin, kalau antara bahasa Indonesia sama bahasa Melayu misalnya, itu kita bisa ketawa karena sekalipun kita ngerti, kita tahu, tapi bukan begitu caranya pakai kata-kata. Saya kasih contoh ya. Bahasa Indonesia dibilang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM. Bahasa Malaysianya dikatakan Kementerian Tuduh Menuduh. Kementerian Agama, bahasa Indonesia, bahasa Malaysianya Kementerian Tak Berdosa. Angkatan Darat, Laskar Hentak-Hentak Bumi. Angkatan Udara, Laskar Angin-Angin. Kemudian rumah sakit bersalin, hospital korban lelaki. Ada beberapa hal yang saya nggak mau sebut di sini karena suara kedengarannya ngeres. Tapi belok kiri, belok kanan di bahasa Malaysia bilang pusing kiri, pusing kanan. Kalau di dalam bahasa Indonesia gratis bicara 10 menit, bahasa Malaysianya dibilang percuma berbual 10 menit, pakai menitnya pakai minute. Satpam, security. Bahasa Malaysianya dibilang penunggu maling. Lalu kalau tidur siang itu bahasa Melayunya bilang petang telentang. Kalau tidur malam kali bilang gelap tengkurap kali ya. Kemudian dokter ahli jiwa di dalam bahasa Malaysianya dokter gila. Kemudian hantu pocong dalam bahasa Malaysianya dibilang hantu bungkus. Kayak makan nasi bungkus nasi padangnya Herman, pesen nasi bungkus. Saudara bisa lihat bahwa kata itu kalau punya arti ganda, we have to be very careful. Dan di dalam Alkitab
ada satu kata yang saya percaya sudah kehilangan arti sesungguhnya kenapa kata itu ada di dalam Alkitab. Mau tahu saudara apa itu kata? Saudara kalau baca di Weekly Bulletin, saudara tahulah hari ini saya harus bicara apa. Kata itu adalah hospitality. Ya, kata hospitality, ya saya percaya hospital, saya bicara host, saya bicara mengenai motel, itu sumbernya sama dari hospitality, hospitable. Di dalam Alkitab, ya kata hospitable, hospitality itu pertama ada di Titus 1 ayat 8. Di Titus 1 ayat 8 dikatakan bahwa Rasul Paulus memberikan surat kepada Titus, dikatakan be hospitable atau but hospitable atau suka memberi tumpangan. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 9 dikatakan be hospitable to one another without grumbling. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Saya percaya bahwa Rasul Paulus pada saat menulis kepada Titus, Rasul Petrus pada saat dia menulis suratnya, saya percaya arti daripada hospitable itu tidak hanya sekedar memberikan tumpangan, tidak hanya sekedar dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia dikatakan apakah hospitality itu ramah tamah. Sebab saya percaya bahwa kalau saya bilang hospitality, di pikiran saudara-saudara sekalian punya sesuatu arti, dan artinya mungkin sangat beda. Tapi pertanyaannya sekarang adalah apa yang dimaksudkan oleh Tuhan pada saat ada kata hospitable, ada hospitality di dalam Alkitab. Karena tadi saya katakan bahwa yang namanya hospitality itu di dalam bahasa Indonesianya suka memberi tumpangan. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Saya percaya bahwa kata hospitality tidak hanya sekedar memberi tumpangan. Kata hospitality tidak sekedar menjamu atau memberi makan. Kalau kita menjadi host yang baik, kita hospitality, kita suka mengundang teman-teman, kita suka mengundang cell group kita, atau kita suka mengundang orang-orang yang kita hormati, lalu kita berikan keramah-tamahan kepada mereka, kita membuka rumah kita membuat makanan yang enak, pakai resep yang macam-macam, lalu kita pikir bahwa itu adalah hospitality. Tapi di dalam Alkitab yang namanya hospitality lebih dari itu, saudara, jauh lebih dari itu. Dan living in God's story, nanti kita bisa melihat hidup di dalam ceritanya Tuhan, saudara tidak akan bebas, saudara tidak akan terpisah, saudara akan melihat bahwa living in God's story itu berbicara mempunyai suatu sikap, mempunyai attitude, mempunyai segala sesuatu yang menunjukkan bahwa kita mau memberikan hospitality kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi yang namanya hospitality di dalam bahasa Greek-nya yang dipakai untuk menulis New Testament, itu artinya, itu dipakai kata philoxenia. Ya, jadi philoxenia itu berbicara mengenai philo, bicara mengenai value, bicara mengenai brotherly love, dan xenia itu berbicara mengenai strangers, berbicara mengenai orang asing, berbicara mengenai orang yang beda dengan kita, berbicara mengenai orang yang beda statusnya dengan kita, berbicara mengenai orang yang kita mungkin belum atau tidak memandang mereka. Jadi philoxenia atau hospitality yang di dalam Alkitab itu berbicara mengenai love of strangers. Mengasihi orang-orang yang sekalipun tidak sama dengan kita, mengasihi orang-orang yang sekalipun statusnya, kedudukannya tidak sama dengan kita, mengasihi orang-orang yang bukan bangsa seperti kita, dan sebagainya. That is philoxenia. Itu adalah maksud Tuhan di dalam mengatakan bahwa be hospitable for one another dan tidak bersungut-sungut. Jadi hospitality bukan sebatas yang dipopulerkan oleh orang-orang dunia, selebritis, karena kalau kita pikir bahwa yang namanya hospitality itu membuka rumah kita untuk bisa dikagumi, memberikan makanan yang enak-enak dari chef terkenal, bukan hanya sekedar itu, saudara. Yang namanya hospitality itu adalah mengasihi, sekalipun mereka tidak sama dengan kita, mengasihi, berbuat sesuatu kepada mereka yang kekurangan dan sebagainya. Itu adalah hospitality. Dan
definisi yang cukup dekat dengan arti philoxenia itu, love of strangers, itu ada di dalam American Dictionary of the English Language dari Noah Webster tahun 1830, 1830. Kalau yang sekarang mungkin sudah agak berubah, tetapi yang tahun 1830 dikatakan, hospitality is the act of or practice of receiving and entertaining strangers or guests without reward or with kind and generous liberality. Jadi yang namanya hospitality itu seperti itu, suatu tindakan, suatu praktis daripada kita untuk menghibur, untuk menjamu, untuk melihat strangers dan juga tamu-tamu, ya, untuk bisa memberikan yang terbaik bagi mereka tanpa adanya imbalan yang dapat kita terima dari mereka. Dan kita melakukannya itu dengan baik, with kind and generous liberality. Itu adalah arti daripada hospitality. Dan pada saat kita mempersiapkan, tahun lalu kita mempersiapkan mengenai hospitality ini, dan kebetulan hari ini kita sampaikan, yang namanya hospitality itu sangat erat hubungannya dengan living in God's story. Karena kalau kita mengatakan bahwa kita mau hidup di dalam ceritanya Tuhan, kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan, kita mau hidup di dalam apa yang Tuhan ingin kita lakukan, Tuhan bilang bahwa milikilah suatu sikap hospitality dalam hidupmu. Karena dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, ceritanya kalau mau dilihat secara langsung bisa dilihat bahwa banyak hospitality ditunjukkan oleh Tuhan, tapi secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa di situ ada hospitality. Contohnya Kejadian 2 ayat 6 sampai 10, nggak usah dibuka. Kalau saudara melihat putri Firaun melihat ada seorang bayi yang terapung-apung di sungai. Kemudian dia bilang, anak siapakah ini? Sampai akhirnya saudara tahu bahwa bayi itu mendapatkan long life hospitality oleh putri Firaun, sehingga anak itu bisa hidup, sehingga bisa besar. Dan kita tahu siapakah anak itu, yaitu Musa sendiri. Jadi karena hospitality daripada putri Firaun membuat kita mengenal adanya orang yang namanya Musa, yang membawa orang-orang Israel keluar dari perbudakan, masuk ke tanah perjanjian, hospitality. Lalu di Kejadian 18, saudara tahu Abraham menjamu 3 orang asing. Di situ dikatakan bahwa pada saat Abraham melihat ada 3 orang asing datang di hadapannya, lalu Abraham menawarkan untuk mereka bisa istirahat. Abraham menawarkan untuk mereka bisa mendapat minum. Abraham menawarkan segala makanan yang tersaji. That is the kind of hospitality. Dan kalau saudara lihat Elia datang kepada janda di 1 Raja-Raja 17. Sekalipun pada mulanya janda itu nggak bisa menerima Elia, tapi Elia datang disuruh Tuhan untuk minta tinggal di situ, untuk dapat minta makanan. Dan si janda bilang bahwa pada hari ini saya punya rencana untuk pergi ke pasar, untuk membeli minyak, karena minyaknya sudah habis, dia tidak punya uang, dan kemudian dia akan membuat roti, dan pada hari itu itulah roti yang terakhir yang dia bisa makan, dan setelah itu dia bilang, saya dan anak saya akan mati. Tapi Elia mendesak untuk tinggal di situ, dan karena hospitality daripada janda itu, apa yang terjadi saudara? Mujizat Tuhan terjadi. Di dalam Abraham pun juga, pada saat Abraham melakukan hospitality kepada 3 orang yang tidak dikenal, orang itu akhirnya setelah mendapatkan hospitality, keramah tamahan dari Abraham, si 3 orang itu mengatakan, sesungguhnya pada hari yang sama tahun depan engkau akan punya anak, engkau akan memperoleh anak. Kita bisa melihat pada saat hospitality dilakukan, pada saat kita menjamu, pada saat kita menerima tumpangan, pada saat kita melakukan hal yang baik, ramah kepada orang, mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Karena itu adalah apa yang Tuhan mau terjadi di dalam anak-anaknya, bahwa hospitality perlu dibina di dalam sebagai anak-anaknya. Sama seperti janda ini, pada saat dia memberikan roti yang terakhir, pada saat dia memakai minyak yang terakhir, pada saat dia sudah siap untuk mati, saudara lihat apa yang terjadi? Karena hospitality daripada janda ini, kita melihat bahwa roti
dan minyak tidak habis sampai Tuhan menurunkan hujan berikutnya. Saya nggak tahu berapa lama hujan itu datang, tapi saudara bisa melihat sesuatu kejadian alam, sesuatu bahwa hujan akan datang atau tidaknya bergantung kepada hospitality dari seorang janda yang mau menerima Elia dan memberikan roti dan minyaknya. Saudara, kalau saudara lihat dari kitab Kejadian sampai terakhir, semuanya itu berbicara mengenai hospitality. Kita lihat yang namanya Ruth. Dia tidak mau, Naomi mertuanya bilang, sudah kamu pulang ke negara kamu, ke suku kamu, karena kamu tidak ada gunanya ikut saya lagi, karena suaminya udah meninggal. Tapi Ruth tetap memaksa untuk bersama-sama dengan Naomi, untuk dapat melindungi, untuk dapat merawat orang tuanya. Dan saudara lihat apa? Hospitality yang dilakukan oleh Ruth, akibatnya dia menerima hospitality yang diberikan oleh Boaz. Saudara bisa melihat cara-cara Tuhan, apa yang Tuhan lakukan pada saat saudara melakukan hospitality. Dan bukan hanya itu saja, ya, begitu banyak. Tapi satu yang saya mau buka hari ini adalah tanpa adanya hospitality dari Yusuf sebagai orang pertama yang menerima, yang welcome, yang namanya Yesus di dalam hidupnya, saya kira Tuhan akan membuat rencana lain di dalam keselamatan buat umat manusia. Yusuf adalah orang pertama yang welcome Yesus di dalam hidupnya. Karena hospitality Yusuf itulah yang menerima Maria yang mengandung. Sehingga Yesus dapat lahir dari keluarga itu, yang menerima rumahnya untuk bisa menerima Yesus di dalam keluarganya lah kita bisa hari ini mengenal apa artinya Immanuel. Raja Damai, God with us. That is hospitality yang dilakukan oleh Yusuf. Matius 1 ayat 18-25. Saudara tahu ya kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Sampai di situ saudara. Saya bisa merasakan pergumulan apa yang dialami oleh Yusuf. Yusuf adalah orang Ibrani, orang Yahudi, dia tahu betul apa artinya hukum Taurat. Dia tahu betul apa nasib daripada Maria, bahwa Maria pasti akan mati kalau sampai berita bahwa Maria mengandung sebelum mempunyai suami. Yusuf antara hukum Taurat dengan love of mercy, dua-duanya dipertimbangkan oleh Yusuf, dan Yusuf memilih untuk melakukan love of mercy instead of law yang ada secara tertulis. Ya. Tapi Yusuf tidak hanya berhenti, kalau sampai di situ saja ceritanya, itu artinya Yusuf hanya sampai kepada dia exercise the love of mercy yang dia lakukan untuk Maria. Sampai di situ pun belum selesai. Tuhan melakukan intervensi, Tuhan memberikan revelation kepada Yusuf sehingga Yusuf maju selangkah lagi. Bukan hanya memberikan love of mercy, tetapi Yusuf welcome Maria untuk menjadi istrinya. Yusuf melakukan hospitality untuk bisa menerima Yesus lahir dari sisilah keluarganya. Itu yang namanya hospitality. That is hospitality. Dan kenapa Tuhan itu mengatakan living in God's story, basically harus ada hospitality dalam hidup kita. Living in God's story basically adalah seperti itulah Tuhan mau untuk kita melakukan. Kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk love of strangers, mengasihi orang-orang yang tidak sama dengan kita. Saya 3 tahun bekerja di World Vision. Saya biarpun nggak lama 3 tahun, tapi saya belajar banyak dari organisasi itu. Saya juga pernah melihat secara nyata bagaimana World Vision bekerja di dunia ketiga ke Nicaragua. Pada waktu itu saya melihat bagaimana bantuan atau apa yang dilakukan oleh World Vision kepada Nicaragua. Dan pada hari pertama saya masuk ke dalam satu perusahaan, nggak banyak perusahaan yang melakukan begini, tapi saya
percaya bahwa World Vision bukan satu-satunya. Saya masuk ditaruh di dining room, kecil, staff dining room, cuman kira-kira mungkin orang makan di situ 7-8 orang. Dan di situ saya diputerin video mengenai sejarahnya World Vision. Baru pertama kali saya kerja, kalau kerja itu kan emosi segala dibuang. Jadi kalau kerja itu, we need your knowledge, we need your expertise, we need your skills to get profit. Itu kalau saya kerja di beberapa perusahaan begitu. Tapi baru pertama kali, hari pertama kerja, dikasih video, keluar dari dining room itu mata saya banyak air matanya. Saya pikir ini gila juga nih perusahaan, gimana kerja kok harus nangis begini. Karena saya terharu dengan determination daripada pendiri daripada World Vision. Kalau saudara tahu yang namanya Bob Pierce itu, dia mengatakan bahwa let my heart be broken by the things that break the heart of God. Dia mau supaya hatinya hancur dengan segala sesuatu yang dapat menghancurkan hati Tuhan. Dan saya percaya yang namanya hati Tuhan itu hancur kalau sampai kita melihat orang-orang yang perlu ditolong tidak ditolong, kalau sampai melihat ada tidak keadilan, kalau sampai melihat ada hal-hal yang kita bisa melakukan dan kita tidak mau melakukan, hati Tuhan pasti hancur dalam hal-hal semacam itu. Let my heart be broken by the things that break the heart of God. Oleh karena itulah World Vision berdiri, dan oleh karena itulah saya mengerti kenapa visinya, objektifnya, sasarannya, tujuan daripada organisasi ini jelas. Karena memang pendirinya itu mau supaya semuanya itu punya hati seperti Tuhan. Melihat orang-orang yang kesulitan, melihat orang-orang yang tertindas dan sebagainya, kita bisa tolong. Sekalipun mereka itu strangers, sekalipun mereka itu orang asing. Karena inti daripada hospitality is love of strangers. Bukan hanya golongan kita saja, bukan hanya teman-teman kita saja, tapi sampai orang asing pun kita harus jangkau. Dan kalau saudara lihat apa yang ada dalam hidup Yesus, Yesus hanya memberikan perumpamaan, the prodigal son dan juga mengenai domba dan kambing. The prodigal son, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mau menunjukkan bahwa orang tua menganjurkan anak yang sulung, untuk anak yang sulung itu punya hospitality attitude. Bahwa sekalipun kamu tidak suka dengan adik kamu, sekalipun kamu tidak lagi marah sekarang, sekalipun kamu melihat bahwa adikmu itu tidak benar dan sebagainya, tapi milikilah hospitality, terimalah adik kamu. Poinnya kan cuma itu. Kalau saudara lihat, saudara renungkan, poinnya yang Tuhan mengatakan melalui bapak daripada dua anak ini adalah milikilah hospitality. Seperti apapun kesalahannya, seperti apapun kerusakan daripada adik kamu, seperti apapun adik kamu merugikan, tapi milikilah hospitality. Itu yang bapaknya lakukan. Dan kalau saudara lihat, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang lain. Dia bilang, ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku menjadi orang asing, engkau tidak memberikan tumpangan. Ketika aku sakit, engkau tidak melawat. Ketika aku ada dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Tuhan identify dengan strangers. Tuhan identify dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Lalu murid-muridnya mengatakan, kapan Tuhan, ketika engkau haus, ketika engkau lapar, ketika engkau tidak punya pakaian, kita tidak melakukan apa-apa. Tuhan bilang, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kalau engkau tidak melakukan kepada orang yang paling hina ini, engkau tidak melakukan buat aku. Artinya apa? Artinya bahwa hospitality bagi Tuhan adalah sesuatu yang teramat sangat penting. Karena kalau kita lihat living in God's story, sumbernya, rootnya adalah hospitality. Dan Pastor John dan saya pada saat kita berdoa untuk melihat apa yang perlu disampaikan kepada jemaat ICCC untuk living in God's story. Sampai dengan bulan Agustus saudara sudah belajar banyak. Tapi hari ini satu hal lagi yang belum pernah disebut dari Januari sampai Agustus adalah milikilah hospitality. Because hospitality is part of God's story in our life. Hospitality. Dan apa kesulitan? Kenapa? Ya, dua hal yang saya mau sampaikan. Pertama, hospitality is a way of life. Nggak ada cara lain. Hospitality itu adalah
lifestyle orang-orang Kristen. Ya sulit, memang sulit dalam zaman sekarang. Karena yang namanya hospitality itu conflict with the contemporary value. Value-nya sekarang itu apa yang baik bagiku, apa yang enak bagiku, apa yang menguntungkan bagiku, peduli orang lain. That is contemporary value yang banyak orang terima atau banyak orang pakai. Termasuk kita semuanya, tanpa kita sadari, kita selalu di sisinya apa yang terbaik bagiku dulu. Tapi makanya hospitality sulit, ya, karena itu bukan sesuatu yang Tuhan saya minta hospitality jebret kalau langsung kita dapat, tidak. Hospitality adalah sesuatu yang kita harus kerjakan secara terus menerus sampai selesai. It is a life experience stories, experience. Sedikit demi sedikit kita lakukan hospitality, sedikit demi sedikit sehingga Tuhan berikan yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Sulit. Saya kemarin 2 hari yang lalu dengar radio, saya bilang terlalu sekali. Orang itu selalu kalau sampai melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu itu selalu apa yang baik bagiku dulu. Dan biasanya pengalaman atau sesuatu yang kontemporer yang aneh-aneh itu datangnya dari California. Saya pernah cerita bahwa yang namanya cincin kawin itu bisa di-rent, nggak cuma pada hari perkawinan, tapi sampai kita cerai itu bisa di-rent. Karena objektifnya bahwa yang namanya perkawinan itu tidak selalu bisa selamanya, bisa selesai, bisa perceraian. Nah, pada saat cerai kamu boleh balikin tuh cincin kawin. I just cannot believe that. Satu hal lagi yang lebih gila lagi, yang 2 hari lagi yang saya lalu, sudah tahu drive-in? Drive-in itu convenience, ATM itu convenience. Karena orang tidak selalu bisa ke bank selama jam office bank. Itu bisa masuk akal. Minum kopi Tim Horton, drive-in juga boleh lah. Enggak apa-apa, kalau winter dan lain sebagainya kita nggak usah keluar. Tapi ini drive-in-nya itu untuk visitation orang meninggal, saudara. Jadi saudara bisa bayangin, Uncle Charlie yang meninggal atau Uncle Larry, kita taruh di Windows gitu, lalu diikat gitu supaya nggak jatuh. Saudara drive-in, karena I don't have time untuk bisa ke dalam funeral, I don't have time untuk ikutin service, I don't have time, but my time is sekarang ini, I just want to give a last apa itu namanya, penghormatan terakhir. Saudara sampai di depan, saudara lihat yang meninggal gitu, saudara berdoa sementara saudara jalan. Itu adalah usul di California, drive-in untuk visitation orang yang sudah meninggal. I just cannot believe it. Kalau orang yang meninggal itu bisa mikir, dia dipajang, dia kayak mumi aja sendiri begitu. Orang datang gitu, gimana sih rasanya? Semuanya itu, segala sesuatu yang didesain manusia, yang diciptakan manusia adalah apa yang baik bagiku, apa yang menguntungkan bagiku, peduli orang lain. Oleh karena itulah hospitality itu sulit. Hospitality juga mungkin jarang saudara dengar. Tapi hospitality adalah bagian, adalah sikap orang-orang Kristen kalau kita mau meresponi firman Tuhan. Amin saudara. Seperti tadi yang saya katakan, di dalam hospitality ada mujizat Tuhan terjadi. Di dalam hospitality ada mujizat Tuhan terjadi. Sekalipun kita tidak mengharapkan adanya mujizat, adanya sesuatu yang terjadi, tetapi saya percaya Tuhan kita tidak pernah lupa akan segala sesuatu yang saudara lakukan. Hospitality akan membawa mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Dan karena saya katakan bahwa hospitality tidak sesuatu yang saudara bisa minta, hospitality adalah sesuatu yang saudara cultivate, saudara kembangkan dalam hidup saudara. Itu yang pertama. Hospitality is a way of life. Yang kedua, yang terakhir. Hospitality adalah cara kita menunjukkan kasih Tuhan buat sesama. Kalau saudara pikir, apa sih saudara pikir? Bagaimana saya mau menyalurkan kasih yang Tuhan yang sudah saya terima buat orang-orang? Kalau saudara pikir, kalau saya tanya, bagaimana saudara akan melakukan? Pasti di dalam saudara mau melakukan kasih Tuhan dalam hidup saudara, tanpa saudara sadari, you think about hospitality. Hospitality punya peranan di situ. Hospitality punya peranan di situ. Amin, saudara. Sebab tadi saya katakan bahwa hospitality adalah cara kita menyalurkan kasih Tuhan yang kita terima. Sekalipun itu sulit, sekalipun itu punya risiko, kita sebagai anak-anak Tuhan perlu melakukan. We have to. There is no other choice.
Karena Rasul Paulus dan Rasul Petrus mengatakan bukan hanya hospitality adalah bagian daripada kehidupan orang Kristen, tapi sebagai penilik rumah ibadah, sebagai penilik rumah Allah, hospitality termasuk menjadi satu kriteria bagi mereka, bagi orang-orang yang menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Sulit betul, karena against the value daripada yang dunia ajarkan kepada kita. But we have to do it. Dan ada risiko betul, tapi pertanyaannya adalah bukankah hidup kita itu punya risiko? Kalau orang yang tidak berani menghadapi risiko, orang itu tidak dapat menikmati kehidupan yang berubah. Ada change, ada growth, ada sesuatu yang baik yang terjadi. Memang melakukan hospitality itu punya risiko. Memang melakukan hospitality itu bicara kepada orang asing, itu akan mengusik sedikit comfort zone kita, betul. Tetapi hidup ini adalah hidup yang penuh dengan risiko. Karena hidup bersama dengan Tuhan, hidup beriman kepada Tuhan, there will always a risk di sana. Kalau kita ketawa, mungkin kita punya risiko untuk diketawain, being foolish. Kalau kita menangis, kita punya risiko untuk dikatakan kita terlalu sentimental. Kalau kita tidak berani mencoba, karena kita punya berpikir kita berisiko untuk gagal. Kalau kita hidup, ada risikonya, saudara. Risikonya adalah bahwa kita bisa mati. Kalau kita mau mengasihi, ada risikonya bahwa kasih kita bisa ditolak. Segala sesuatu itu punya risiko. Orang yang tidak punya risiko adalah orang yang tidak hidup. Orang yang tidak pernah menikmati apa artinya change, apa artinya perubahan, apa artinya kasih Allah atau penghiburan Allah atau perawatan Allah dalam hidup kita. Saya sering bilang bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan kita mampu melakukan segala sesuatu. Biarpun ada gunung di depan kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu untuk memindahkan gunung itu sehingga kita bisa berjalan. But sometimes, so many times, Tuhan tidak melenyapkan gunung itu. Tuhan tidak memindahkan gunung itu. But instead, Tuhan pegang tangan kita untuk melalui gunung itu. Whatever your problems di dalam hidup saudara, whatever saudara berdoa kepada Tuhan sehingga saudara bertanya apakah Tuhan dengar doa saya, apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan masih mengasihi saya. Saya mau katakan bahwa kalau saudara berdoa untuk memindahkan gunung, malapetaka, bencana, masalah yang besar di hadapan saudara, apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah relationship, apakah itu masalah usaha dan lain sebagainya. Sometimes and many times saya lihat Tuhan tidak memindahkan gunung itu, tapi Tuhan pegang tangan saudara untuk melalui gunung itu. Kenapa? By then you know bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi. Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat melindungi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, yang mampu memberikan kekuatan bagi kita. Amin, saudara. Itu adalah Tuhan kita. Saudara lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia mengatakan di hadapannya lautan api, tunggu panas sekali. Tapi apa yang dia bilang? Bahwa Tuhanku mampu untuk menyelamatkan saya dari api itu. Tapi apabila tidak, Sadrak, Mesak, Abednego, apabila Tuhan memilih bahwa saya harus melalui tunggu api itu, let be known to you, Tuhan Raja, bahwa aku tidak akan menyembah rajamu. Aku tetap setia kepada Tuhan kita. Apa yang terjadi? Pada saat imannya diuji, disitulah kita melihat mujizat Tuhan. Tuhan menyertai mereka. Saudara pikir, mana yang lebih menguntungkan? Setiap saudara berdoa kepada Tuhan, lenyapkanlah masalah ini, bebaskanlah saya dari segala malapetaka ini. Lalu Tuhan tiba-tiba melenyapkan. What did you learn? Tapi kalau ada masalah di depan kita, ada risiko di hadapan kita, tapi Tuhan bilang lalui itu bersama dengan Tuhan. What did you learn after that? Saudara lebih kenal Tuhan kita, betul Tuhan? Betul, amin. Biar jemaat Tuhan mengerti bahwa kalaupun ada malapetaka, kalaupun ada risiko untuk melakukan hospitality, percaya di balik itu semuanya ada mujizat Tuhan menunggu dalam hidup saudara. Karena yang namanya taking a risk, namanya mau melakukan rencana Tuhan, mau ada di dalam jalannya Tuhan, menghadapi segala sesuatu, lebih kenal Tuhan. Basically,
we are exercising our faith, iman kita. Kalau dalam Ibrani dikatakan bahwa mereka, yaitu yang telah menunjukkan cara hidup, mereka yang beriman, mereka telah mengalahkan kerajaan-kerajaan, mereka telah mengamalkan kebenaran, mereka telah menutup mulut-mulut singa, mereka telah mendapatkan segala hal yang dijanjikan, mereka telah memadamkan api yang dahsyat, mereka itu semuanya yang telah terlepas dari mata pedang, mereka yang merasakan kekuatan dalam kelemahan, mereka yang kuat di dalam peperangan, mereka yang telah mengusir segala tentara-tentara asing, mereka adalah yang beriman, mereka berani mengambil risiko. Dan hospitality is a risk dalam hidup kita. But we need and we have to do it. Karena living in God's story berbicara mengenai hidup, mengexercise hospitality kita. Amin, saudara. Karena kita lihat, Yesus sendiri identify dengan orang-orang asing, orang-orang yang terhina, orang-orang yang butuh pertolongan kita. Yesus sendiri identify dengan mereka. Abraham juga melakukan kepada orang asing. And he didn't realize bahwa yang dia lakukan itu adalah kepada malaikat-malaikat. You will never know strangers beside you. Jangan lihat suami, jangan lihat istri. That is not strangers. Orang yang tidak saudara kenal di bus dan sebagainya. Who knows, itu adalah orang yang dikirim Tuhan untuk you do something buat mereka. That is radical Christian life. Karena yang namanya gospel adalah kehidupan yang radikal. Kalau saudara lihat, yang namanya gospel adalah sesuatu yang radikal dalam arti mengobrak-abrik pattern-pattern yang sudah keliru pada zaman itu. Sebagai anak Tuhan, you have to live radically untuk dapat melakukan gospel dalam hidup saudara. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu. Kami mengucapkan syukur Tuhan atas pewahyuan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Sehingga kami boleh mengerti lagi hati-Mu Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah tidak mengasihi kami. Bahwa kasih anugerah-Mu cukup Tuhan untuk kita dapat melalui segala situasi dalam hidup kami ya Bapa.